Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Denny Hendrawan, Vina Anggraini, dan saya sendiri Rian Arif Hidayat. Di sini kami akan menjelaskan tentang pengertian pengantar survei. Secara umum, definisi penelitian survei dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu penelitian yang mengambil sampel dari satu populasi dan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data yang pokok. 2. Tidak melakukan perubahan, dalam artian tidak ada perlakuan khusus terhadap variabel yang diteliti. Ketiga, penelitian yang berusaha mengumpulkan data satu atau beberapa variabel yang diambil dari anggota populasi untuk menentukan status populasi tersebut pada saat penelitian. 3. Unit analisis, dalam artian individu. Ciri penelitian survei. Survei adalah proses pengumpulan dan pengukuran data dengan ciri sebagai berikut. 1. Bertujuan untuk menghasilkan statistik yang merupakan deskripsi kuantitatif atau numerik dari beberapa aspek populasi yang dipelajari. 2. Dengan cara mengumpulkan informasi dengan mengajukan serangkaian pertanyaan dan jawaban yang diperoleh merupakan data yang perlu dianalisis. 3. Keterangan yang dikumpulkan tersebut merupakan fraksi dari populasi yang disebut sampel. Tujuan penelitian survei. 1. Penelitian eksploratif, terbuka, mencari-cari. Pengetahuan peneliti tentang masalah yang diteliti masih terbatas. 2. Pertanyaan dalam studi penjajakan ini, misalnya, apakah yang paling mencemaskan Anda akhir-akhir ini? Menurut Anda, bagaimana cara pengasuhan anak yang baik? 2. Penelitian deskriptif, mempelajari masalah dalam masyarakat, tata cara yang berlaku dalam masyarakat, serta situasi-situasi, sikap, pandangan, proses yang sedang berlangsung, pengukuran yang cermat terhadap fenomena sosial dan pengaruhnya. 2. Peneliti mengembangkan konsep, menghimpun fakta, tapi tidak menguji hipotesis. Selanjutnya adalah penelitian evaluasi. Mencari jawaban tentang pencapaian tujuan yang digariskan sebelumnya. Evaluasi di sini mencakup formatif, melihat dan meneliti pelaksanaan program, mencari umpan balik untuk memperbaiki pelaksanaan program, maupun sumatif, dilaksanakan pada akhir program untuk mengukur pencapaian tujuan. Selanjutnya, penelitian eksplanasi, penjelasan. Menggunakan data yang sama, menjelaskan hubungan kausal antara variabel melalui pengujian hipotesis. Nomor 5. Penelitian prediksi, meramalkan fenomena atau keadaan tertentu. 6. Penelitian pengembangan indikator-indikator sosial, dikembangkan berdasarkan survei yang dilakukan secara berkala. Misal jumlah dan persentase penduduk miskin di Jawa Tengah tahun 1998 sampai tahun 2003. 7. Penelitian operasional. Pusat perhatiannya adalah variabel-variabel yang berkaitan dengan aspek operasional suatu program. Setelah diidentifikasi hambatan operasional, penelitian dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut dengan mengirim kuesioner per pos, dengan melakukan wawancara pribadi, ataupun dengan melakukan wawancara per telepon. Karakteristik metode survei. Pertama, logis. Metode survei harus dilandasi oleh kerangka pemikiran yang nalar, runtut, dan sistematis. 2. Deterministik.
Metode survei bukan saja melukiskan fakta secara deskriptif, akan tetapi melalui analisis korelasi kausalitas, peneliti dapat menjelaskan hubungan kausalitas antar variabel independen dan dependen. 3. General. Hasil dari penelitian survei tidak hanya berlaku untuk kasus yang diteliti, akan tetapi dapat digeneralisasikan pada wilayah penelitian yang lebih luas. 4. Parsimonious. Dari penelitian survei yang dilakukan dalam waktu yang relatif singkat, dapat dikumpulkan banyak informasi dan variabel yang hasilnya dapat digunakan untuk memenuhi banyak tujuan. 5. Spesifik. Kesimpulan dari penelitian survei berasal dari permasalahan yang telah dipilih secara spesifik, yang indikator-indikatornya telah dirumuskan dan dikuantifikasi dengan jelas dan dapat diamati dan diukur. Langkah-langkah penelitian survei. 1. Formasi masalah penelitian meliputi identifikasi masalah dan perumusan masalah. 2. Penyusunan kerangka teori dan pengajuan hipotesis. 3. Menentukan teknik sampling, probabilitas sampling, dan non-probabilitas sampling. 4. Menentukan metode pengumpulan data, kuesioner, interview, observasi, dokumentasi. 5. Analisis data meliputi analisis deskriptif, korelasional, regresi, komparasi. 6. Pengajuan kesimpulan. Proses penelitian survei dapat dilihat dalam gambar berikut. Proses penelitian survei dimulai dengan munculnya minat peneliti terhadap suatu fenomena sosial tertentu. Minat disusun menjadi masalah penelitian yang lebih jelas dan sistematis dengan menggunakan informasi literatur atau teori. Teori yang sifatnya abstrak melalui deduksi logika diterjemahkan menjadi hipotesa yang lebih spesifik dan sesuai tujuan penelitian. Hipotesis memberikan informasi variabel penelitian dan hubungannya. Peneliti melakukan langkah metodologis yaitu interpretasi konsep, penyusunan instrumen, penentuan skala, penentuan sampel, dan teknik pencuplikan. Diperolehnya data atau observasi. Data disederhanakan dengan bantuan statistik, proses perbandingan antara informasi sampel dan populasi, dalam artian perkiraan parameter. Membuat generalisasi atau kesimpulan umum berdasarkan fakta empiris. Unsur-unsur penelitian survei meliputi konsep, istilah atau definisi yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak kejadian, keadaan, individu yang menjadi pusat perhatian. Proposisi atau postulat atau aksioma, yaitu hubungan yang logis antara dua konsep. 3. Teori serangkaian asumsi, konsep, kontraks, definisi, dan proposisi untuk menerangkan suatu fenomena sosial secara sistematis dengan cara merumuskan hubungan antara konsep, variabel, konsep yang diberi lebih dari satu nilai, hipotesa, suatu pernyataan yang menghubungkan dua variabel atau lebih. Definisi operasional. Unsur penelitian yang memberitahukan bagaimana cara mengukur suatu variabel. Penentuan variabel penelitian. Variabel yaitu pengelompokan dari dua atau lebih atribut. Variabel dapat berbentuk diskrit ataupun kontinu. Jenis-jenis variabel antaranya adalah bebas dan terikat. Jenis-jenis hubungan antar variabel, hubungan simetrik, hubungan timbal balik, dan hubungan asimetris.
Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Apabila terdapat kekurangan ataupun kesalahan, kami ucapkan maaf yang sebesar-besarnya. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih banyak. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.